Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Semoga kita semua dijauhi dari yang namanya terkena virus corona. Dan untuk kalian yang terkena virus corona, semoga cepat diangkat penyakitnya. Dan saya harap kalian selalu semangat dan yakin akan kesembuhan untuk kalian. Karena kalau kalian yakin, kalian semangat, insya Allah jalan kesembuhan itu akan selalu ada bersama orang-orang yang yakin dan selalu berusaha, ya. Kali ini saya akan membuat video dengan 3 tema, ya. Dengan 3 tema. Yang pertama tentang reinkarnasi, yang kedua ilmu rasa atau ilmu roso, yang ketiga ciri-ciri orang yang didampingi khodam kera, ya. Nah, ini 3 ini akan saya bahas satu persatu. Jika kalian penasaran, silahkan di subscribe, di like, dan diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video nantinya, ya. Jadi ada hal yang bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi mempunyai wawasan yang baru. Oke. Yang pertama saya akan mulai tentang reinkarnasi. Ya, ini disimak dengan baik, ya, agar kalian tidak gagal paham. Baik, yang pertama tentang reinkarnasi. Nah, ini saya akan jelaskan. Monggo disimak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Reinkarnasi itu, kita itu akan hidup lagi di masa yang akan datang atau masa depan, gitu. Jadi ada suatu ajaran yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita meninggal atau kita mati sekarang, nanti kita akan hidup lagi di masa depan. Misalnya sekarang jadi karyawan, misalnya, ya, contohnya. Nanti masa depannya itu dia jadi seorang ilmuwan, gitu. Jadi contohnya seperti itu, ya. Nah, itu suatu ajaran itu berpendapat seperti itu. Tapi kalau pandangan Islam tentang reinkarnasi itu tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya orang yang sudah meninggal, ya, itu tidak lagi reinkarnasi, ya, tidak lagi reinkarnasi dalam arti hidup kembali di masa yang datang. Tidak. Kenapa? Karena yang meninggal itu apanya? Coba saya tanya kepada kalian, yang meninggal itu apanya? Jasadnya atau ruhnya? Nah, ini perlu kita garis bawahi, ya. Jadi ketika kita meninggal, dikatakan meninggal itu jasadnya, ya. Yang meninggal itu jasadnya, ruhnya tidak meninggal. Ruhnya hidup kembali di alam yang lain, atau kalau agama Muslim itu menyebutkan di alam barzah, ya. Di alam barzah, tidak hidup lagi di dunia di masa depannya, tidak. Karena ruh itu urusan yang maha kuasa, manusia itu tidak tahu, ya, tidak bisa ikut campur masalah ruh apapun, ya. Jadi ketika orang sudah meninggal, ya, jasadnya meninggal, keluarlah ruh, dicabut, keluar ruh. Nah, jadi si jasad itu meninggal. Dikatakan meninggal itu karena ruh keluar dari jasad. Jadi kalau orang beranggapan reinkarnasi di agama Muslim itu tidak benar, ya. Jadi kalau ada orang Muslim yang beranggapan ketika dia meninggal terus hidup lagi di masa yang akan datang, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar, ya. Jadi contohnya yang sekarang sedang viral itu kalau nggak salah Amel, kalau nggak salah namanya, yang mirip almarhum Nike Ardillah, ya. Jadi ada orang yang beranggapan kalau si Amel ini adalah reinkarnasi dari Nike Ardillah, tapi pada dasarnya itu hanya suatu kemiripan, ya. Jadi itu cuma suatu kemiripan, bukan benar reinkarnasi. Karena kalau orang sudah meninggal, ya, jasadnya dikatakan meninggal, ruhnya keluar. Nah, itu ruhnya itu urusan yang maha kuasa, bukan hidup lagi di masa yang akan datang, gitu, ya. Jadi Amel dan Nike Ardillah atau siapapun yang mirip, ya,
ya punya tanda yang mirip, itu hanya suatu kemiripan dan harus digarisbawahi. Itu adalah salah satu bentuk kekuasaan yang maha kuasa. Karena setiap yang ada di alam dunia ini itu mempunyai suatu rahasia yang sangat luar biasa. Kalau kita kaji, kalau kita pintar menilai, kita pintar meneliti, kita mencari tahu, kita belajar, yang di dunia ini itu sangat luar biasa, sangat luar biasa, gitu. Apalagi tentang reinkarnasi ini ya. Jadi ada ajaran tertentu yang saya bilang mungkin kalau zaman dahulu pun para raja, kerajaan itu beranggapan kalau reinkarnasi ini ada, ya. Kalau reinkarnasi ini ada, tapi pada dasarnya orang zaman dahulu itu, saya ingatkan, belum mengenal Islam, ya. Jadi hanya sebatas tahu Islam, tapi tidak mengenal apa itu Islam. Jadi orang zaman dulu atau kerajaan-kerajaan zaman dulu itu beranggapan reinkarnasi itu ya hal wajar, karena zaman dahulu itu, ya, ajarannya itu masih bercampur, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya, ada yang tidak punya agama, ya wajar, ya kan, ada yang percaya dewa, seperti itu. Nah, masuklah ajaran Islam, orang para tokoh-tokoh, para wali, para kesepuhan, nah, diberitahu yang benar seperti apa, gitu loh, yang benar seperti apa, dikasih tahu. Nah, makanya hal wajar kalau orang zaman dahulu percaya reinkarnasi, ya, percaya reinkarnasi. Tapi untuk sekarang, di zaman sekarang, yang kita sudah mengenal Muslim seperti apa, Islam sebagai apa. Jadi jangan sampai kalian ini berpikir kalian itu akan hidup dengan jasad kalian, ya, dengan jasad kalian di masa depan. Jangan berpikir seperti itu, ya. Kalian hidup, ya, di masa depan itu di alam yang berbeda. Tidak ada yang namanya reinkarnasi dan tidak dianjurkan untuk percaya yang namanya reinkarnasi untuk agama Muslim. Tapi kalau untuk agama yang lain ya silahkan, gak masalah, karena kita tidak ikut campur dengan agama yang lain. Cukup kita tahu dan mengenal budaya-budaya orang lain, ya. Jadi jangan sampai kita ini memvonis agama ini salah, agama ini salah, agama ini salah, ya. Tidak ada yang salah dengan agama, tapi yang salah itu orangnya, oknumnya, oke? Nah, di sini saya simpulkan sekali lagi, reinkarnasi bagi orang Muslim itu tidak dianjurkan untuk percaya, oke? Nah, misalnya kalian beranggapan, saya ini reinkarnasinya dari Raja Anu misalnya, dari bagian Anu, terus mirip dengan saya, banyak yang bilang begitu, nenek saya bilang begitu, ibu saya bilang begitu. Nah, itu bukan reinkarnasi, tapi suatu keilmuan atau sifat yang turun, ya, yang turun ke cucu-cucunya atau ke garis keturunannya, ada yang sama. Nah, itu bukan reinkarnasi, tapi kesamaan antara sifat dan karakter turun-temurun, seperti itu. Gak jauh beda dengan gini, kalau nenek moyang kalian itu ada yang kembar, ya, ada yang kembar, mau laki mau perempuan kembar, terus ke cucunya pun ada pasti itu turun tuh, yang nantinya akan melahirkan secara kembar, seperti itu, ya. Jadi jangan berpikir atau memvonis diri kalian ini mempunyai masa lalu seorang raja atau seorang orang yang sakti atau mandarguna atau turun ke kalian. Jangan seperti itu, ya. Itu tidak baik, ya, tidak benar. Nanti di diri kalian akan timbul sifat halusinasi yang sangat berlebihan, yang pada akhirnya kalian susah dibilangin, ya, kalian egonya tinggi, gampang cepet marah, ya, punya teman pun susah, seperti itu, ya. Jadi saya ingatkan dengan video ini, bagi kalian yang umat Muslim, jangan percaya yang namanya reinkarnasi, ya. Untuk agama yang selain Muslim, ya, itu terserah kalian, oke? Nah, ini video kedua saya akan membuat tentang ilmu rasa. Apa sih ilmu rasa atau ilmu roso? Nah, ini suatu ilmu yang sangat tinggi menurut saya, karena ini ilmu langsung diturunkan, ya, bagi orang-orang yang terpilih, ya, bagi orang-orang yang terpilih. Oke, tanpa kalian belajar pun,
ini bisa langsung kalian rasakan atau kalian dapatkan, asal benar ya, asal benar. Jadi ada yang terpilih dan ada yang memilih ya. Nah, ini akan kita kupas, oke? Di video selanjutnya. Jadi untuk kalian jangan sampai ketinggalan, oke? Jangan lupa di subscribe, di like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video nantinya, oke? Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.